Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali bersama saya Fahri Maulana di FM Channel. Oke, hari ini aku sedang berada di Pondok Tahfiz Quran Al-Siddiq di daerah Cakung. Dan aku hari ini bakalan nyajikin konten Gerbek Ramadan. Tema utama kita itu adalah ketika hati merasa cinta. Dan tema hari ini adalah merasa cinta kepada Al-Quran, kepada kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk, aku pengen ngasih tahu nih buat teman-teman semuanya bahwasanya ada di tangan aku ada cokocak. Cokocak ini adalah kurma berlapis coklat dengan varian rasa banyak banget, dan juga di sini cokocak rasa nikmat, rasa bahagia, ya kurma coklat cokocak. Nah, jadi teman-teman semuanya, aku di sini udah nyampe di pondok ini dan udah janjian sama salah satu guru saya, yaitu adalah Ustadz Muhammad Ayub LC bin Abdullah. Dan insya Allah kita hari ini bakalan bincang-bincang bersama dia, membahas soal merasa cinta dengan Al-Quran ya. Ini kita udah ada di depan kelasnya nih, kita ada janjian di kelas 1 grade kelas. Bahasa Arabnya apa ya, nggak tahu saya. Coba kita mundur ya, kita mundur. Kira-kira siang-siang kayak gini Ustadz lagi ngapain ya? Ya ini, wah rupanya guys di sini ada ruang ujian. Ketahuan di sini kemarin baru ujian rupanya. Kita coba ketok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz apa? Jadwal istirahatnya kita ganggu. Apa kabar Ustadz? Senang lah kedengaran. Masya Allah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah masih single Ustadz. Sama-sama single. Oke, Ustadz. Oke, silakan kita masuk ya. Oke, kita udah bersama Ustadz Ayub di sini di salah satu ruangan. Ini kelas apa sih Ustadz namanya Ustadz? Ini kelas 1. Kelas 1 ya? SD. SD. Tidak iya. Oh, itu udah ada gambar presiden, Ya, wakil presiden. Ada gubernur juga. Insya Allah ntar Ustadz jadi wakil presiden Ustadz. Saya cukup. Oh, cukup di sini. Pesantren aja. Cukup pesantren, oke. Oke, Ustadz, apa nih ganggu istirahat siangnya sedang berpuasa ya? Ustadz, ini kan sebenarnya Fahri ada konten. Tema utamanya itu adalah ketika hati merasa cinta. Nah, kita tuh ada 4 tema, ada Al-Quran, ada Rasulullah, ada Allah, dan juga ada keluarga. Nah, khusus untuk Ustadz nih, berhubung perlu teman-teman tahu, Ustadz adalah Hafiz 30 juz lulusan dari Madinah, benar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, makanya ini sangat tepat kita membahas soal Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Ayub LC bin Abdullah. Masya Allah. Ustadz, ini kan kita temanya merasa cinta kepada Al-Quran. Sebelum Fahri ngebahas soal tema Al-Quran, Fahri pengen tahu dulu Ustadz. Menurut Ustadz, definisi cinta itu seperti apa Ustadz? Cinta. Kalau ditanya tentang definisi cinta, ya bagaimana kita nih misalnya, kalau cinta sama seorang, kita manut nggak sama dia kalau dia nyuruh kepada kita? Pasti. Pasti kan. Itulah. Kita cinta pada Allah, berarti kita harus manut pada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, manut kepada Rasulullah. Ya. Kita juga kalau ingin lihat pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang terbesar di hari kiamat di saat kita di surga dan nikmat melihat Allah ya. Iya. Ya faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Falyamal 'amalan salihan. Maka kita beramal-amal baik. Cinta kepada Quran, buktikan cinta ini. Dengan ngapain? Dengan membaca. Dengan selalu ada wird setiap hari lah ya. Mungkin setiap hari bisa baca 1 juz, setiap hari menghafalin, mengamalkan amalan ahli Quran. Itulah definisi kalau kita cinta yang mengamalkan apa yang ada di Quran dan membacanya. Ya, berarti kalau misalkan cinta, kalau bisa kita cinta kepada Allah, kita harus ikut peraturannya Allah. Iya. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita harus mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah. Begitupun seandainya kalau kita cinta dengan Al-Quran, kita harus membacanya Al-Quran. Cinta kepada istri aja, istri nyuruh kemana, yuk ikut. Iya pasti, Apalagi, istri nyuruh, Pak udah habis uang nih, transfer langsung kan. Itu tapi belum pernah nyoba ya. Belum pernah. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditransfer. Oke, nah Ustadz, tadi kan kita bilangnya merasa cinta kepada Al-Quran ya kan? Nah, Al-Quran ini adalah salah satu kitab suci yang dibawakan oleh baginda Rasulullah untuk mengikuti ajarannya untuk menggapai ridhonya Allah ya kan? Menurut Ustadz ini Al-Quran ini gimana Ustadz? Pandangan Ustadz terhadap Al-Quran ini seperti apa? Al-Quran adalah kita melihat ya di qarn itu apa ya bahasa Indonesia ya? Qarn as-sabi', qarn 7 yang beberapa abad, mungkin abad ke-7 ya kalau bahasa Indonesia qarnnya.
Nabi SAW seorang yang dia biasa belum jadi rasul. Ya. Beliau hobi dan suka ibadahnya itu di atas, di gunung. Sehingga di hadis disebutkan yatahannath dawatul layali al-idad fi ghar Hira. Di gua Hira, beliau di situ sering beribadah. Ibadahnya ngapain? Dengan tafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada langit dan bumi. Di suatu hari, beliau di sana didatangi salah satu makhluk yang besar. Ya. Menyebutkan dan memerintah kepada Nabi, "Iqra." Ya, Iqra. Sehingga berkali-kali Nabi menjawabnya, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Karena kita semua tahu bahwa Nabi adalah seorang yang ummi. Ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, jadi tidak bisa baca. Iqra, disebutkan lagi, "Iqra, ma ana biqari." 3 kali. Sehingga nanti Allah mengutuskan wahyu di situ. Nabi bisa membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya. Dan makhluk yang bersini adalah Jibril alaihissalam. Dan itu adalah yang di saat itu Allah menurunkan wahyu. Dan menjadi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Menurunkan Al-Quran melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Jadi rasul atau yang pengutusnya adalah dari Jibril alaihi salam menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mulainya Quran. Ya, ayat yang pertama diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, berarti kan pertama kali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Al-Quran itu lewat Jibril, malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah pertama kalinya Al-Quran ada, Ustaz. Bacaannya pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, gimana sih cara kita ini kan untuk merasa kita untuk cinta kepada Al-Quran, ya kan? Ada nggak sih Ustaz? Contohnya Ustaz sebagai hafiz 30 juz. Salah satu cara Ustaz agar kita itu menyukai Al-Quran, agar kita terus membaca Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Kita sekarang di dunia ini kalau mencintai sesuatu pasti ada alasan, pasti ada sebabnya kenapa kok kita bisa cinta. Misalnya cinta pada istri, kenapa kita cinta? Ya karena istri saya. Cinta kepada teman misalnya, karena dia baik dengan saya. Lalu kenapa kita cinta pada Quran? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ya ayat 15, "Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi man ittaba'a ridwanahu subulus salam." Ya Allah menurunkan Al-Quran Karim sebagai cahaya buat hamba-hambanya. Wa kitabun mubin. Untuk apa Allah menurunkan? Untuk memberi kita petunjuk. Ya. Sebagaimana dulu umat manusia keadaannya apa di bagian yang zulumat, kejahilan, kegelapan. Sehingga adalah Quran yahdi bihillah, ya, beri petunjuk dengan jalanan yang bercahaya. Sehingga kita semuanya sebelum adanya Al-Quran, orang semuanya keadaan kejahilan. Ya, banyak kesesatan, banyak hal yang bermasalah. Sehingga adanya Al-Quran, kita pindah dari kejahilan ini ke ilmuwan dan ke yang bercahaya, dari kegelapan dari ke cahaya. Ya, berarti salah satu kita harus mencintai Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini membawa kita dari kegelapan menuju ke terang benderang. Itu salah satunya. Nih Ustaz, Farid penasaran nih, karena kan impian Farid dari dulu tuh pengen banget hafiz 30 juz, ya kan? Dan tidak mudah kita untuk menjadi hafiz. Dan itu orang-orang terpilih saja bisa menghafal sampai 30 juz. Ustaz, waktu di Madinah Ustaz, ada nggak sih metode khusus yang diajarkan agar bisa cepat menghafal Al-Quran, agar cepat memahami Al-Quran, Ustaz? Pernyataan yang tadi disebutnya Mas Fahri itu salah. Saya tidak menganggap itu benar. Oke. Terus kenapa? Karena sebenarnya Quran nggak ada namanya sulit buat orang atau Allah memilih beberapa orang yang untuk menjadi hafidh. Ya, tetapi itu gampang buat semuanya orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, "Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri, fa hal min muddakir." Allah memudahkan Al-Qur'an untuk semua orang yang mengingat kepada Al-Quran. Ya, berarti bukan orang terpilih hanya ini hafid ini enggak. Tinggal kitanya sendiri ingin menjadi hafid atau tidak. Oh, kembali ke niat ya, itu masing-masing orang. Iya. Selain niat kita harus ada semangatnya, ya, ada himmahnya ya. Bukan cuman saya impiannya sih mau jadi hafid, tapi mana buktinya? Tidak ada buktinya, tidak ada ikhtiar yang dilakukan. Iya, jadi harus terus bersemangat untuk belajar Al-Quran sehingga nanti menjadi hafid. Ya. Dan tentu semuanya manusia, Allah menciptakan manusia lahir tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini Allah menyebutkan, Allah menciptakan kita dari rahim ibu kita keluar, kita tidak punya ilmu sedikit pun. Ya, tetapi mulai dari itu kita diperintah agar kita belajar, ngaji, zikir, ya, ulum syar'iyyah dan ilmu-ilmu yang lain. Dari situlah kita harus ya menjadi hafidh juga di situ. Jadi nggak ada alasan, tinggal kitanya sendiri gimana. Mau nggak? Kalau kita mau, ya udah semangat, jalanin yang kita mau, targetin. Kita harus ada target.
Ya misalnya sebulan sekali, saya harus sebulan ini misalnya ada sekitar 30 hari. Berarti saya setiap harinya harus misalnya bisa nyebut menghafalin atau murajaah dulu dah 1 juz. Sehingga 30. Dengan murajaah setiap harinya nih 1 juz, ya insya Allah kalau terus diulangi setiap hari bisa hafal. Misalnya surat Al-Kahfi. Banyak di antara orang yang mereka belum hafal surat Maryam, belum hafal surat Taha, tapi Al-Kahfinya udah hafal. Kenapa? Karena sering baca. Di hari Jumat misalnya sering baca Al-Kahfi. Maka kita kalau setiap sebulan sekali kita melewati misalnya juz amma atau misalnya juz tabarak, melewati itu sebulan sekali, insya Allah bisa disebut beberapa tahun kemudian bisa menjadi hafidh. Berarti dimulai dari kebiasaan Ustaz, harus dibiasakan. Harus punya wird yaumi, punya one day one juz gitulah murajaah. Masya Allah. Berarti Allah tidak ada memilih siapapun untuk menjadi siapapun yang menjadi hafiz. Berarti kan tergantung kembali ke orang yang masing-masing. Apakah beliau serius untuk menjadi seorang hafiz atau hanya berada di mulut saya seperti Fahri. Dan juga nih Ustaz, ini kan kita berbicara soal merasa cinta kepada Al-Quran ya kan. Al-Quran itu kan sebenarnya banyak kitab-kitab Allah lainnya selain Al-Quran, ada kitab-kitab lainnya juga ya kan. Bahkan banyak ilmuwan yang dianya membedah Al-Quran sehingga dia melihat keunggulan dari Al-Quran, dia masuk ke dalam agama Islam, akhirnya dia memeluk agama Islam. Nah Ustaz, boleh nggak dikasih tahu teman-teman semuanya Ustaz, ada nggak yang paling mulia di dalam ayat suci Al-Quran yang sekarang ini sinkron dengan keadaan sekarang, itu kira-kira ayat apa Ustaz? Ini ayat yang paling mulia, a'zam ayat fi kitabillah, itu hadis Nabi adalah ayatul kursi. Itu kita jika bicara dengan a'zam ayat yang paling mulia, tentu semua ayat Al-Quran, semuanya Quran adalah mulia. Tetapi ada beberapa ayat yang Allah memberi istimewa, seperti ayatul kursi, a'zam ayat. Kalau a'zam surah, ya surat yang paling mulia surat Al-Fatihah, maka disebutin as-sab'ul mathani, ya wal Quran al-azim, disebutin Al-Fatihah ini seperti Al-Quran al-azim. Dan ada beberapa surat juga seperti misalnya man qara'a qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah memberikan dia di surga rumah, membangunkan padanya rumah. Ya. Jadi inilah beberapa ayat dan beberapa surat yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ya dari surat-surat yang lain. Tetapi tetap kita kembali lagi bahwa semua Al-Qur'an Al-Karim adalah mulia. Ya, semuanya kalamullah al-munazzal. Dan di ayat-ayat Al-Qur'an ini menceritakan juga tentang kehidupan kita, memberi kepada kita agar kehidupan kita di sini di dunia ini teratur ya. Jadi semuanya yang ada di Al-Qur'an, jika kita mempelajari tafsirnya, kita bisa memahami antara misalnya kalau orang ada masalah dalam rumah tangga misalnya, kembali di Quran ada, ya misalnya di surat At-Talaq, itu menceritakan tentang rumah tangga yang sedang misalnya bermasalah. Nah, di situ banyak menceritakan solusi-solusi. Jika kita misalnya ada permasalahan, maka fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan, ya mau dicerain atau megang dengan sabar, semuanya di Al-Quran ada. Ya. Tapi di sini kita mungkin banyak yang hafal tapi tidak memahami apa arti-arti dari Al-Quran. Padahal di Al-Quran ini semuanya solusi ada. Kehidupan kita ini sangat butuh dengan arti-arti yang ada di Al-Quran. Ya. Berarti seluruh permasalahan yang ada di muka bumi itu jawabannya ada di Al-Quran ya kan? Kenapa banyak orang-orang di Eropa yang mereka profesor, yang mereka orang-orang tinggi ya, mereka banyak yang mu'alaf menjadi Islam. Setelah mereka melihat seperti ilmu kedokteran, ternyata di Al-Quran itu ada sebelum mereka pikirin ya, ada di situ tentang misalnya ciptaan Allah dari mulai nutfah yang dari air mani sehingga bisa jadi anak. Di Al-Quran ada semuanya. Dan orang-orang profesor mereka baru tahu pas dilihat di Al-Quran, pas lihat di tafsirnya ternyata ada di Al-Quran. Mereka sangat heran sehingga masuk Islam, ataupun terkait dengan ilmu planet, ilmu langit gitu ya. Itu semua juga ada di Al-Quran. Berarti seluruh apa yang ada di muka bumi ini jawabannya itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Iya, Masya Allah, luar biasa nih ilmu dari Ustadz Muhammad Ayub LC bin Abdullah ya Ustadz ya. Terbalik. Oh, Ustadz Muhammad Ayub bin Abdullah LC. Iya. Oh iya. LC itu bukan nama. Iya, itu adalah sebuah gelar. Nah, tapi kalau bin Abdullah itu nama. Iya, bin Abdullah itu nama. Jangan kebalik nih teman-teman ya. Dan juga Ustadz, kata-kata terakhir nih buat seluruh penonton dari FM Channel, khususnya seputaran tema ketika hati merasa cinta dengan Al-Quran. Ya. Tapi kita seperti yang tadi cerita tentang di abad ke-7, ya Nabi SAW bertahun-tahun di Mekah menyebarkan Al-Quran Al-Karim, ya, jihad sehingga Nabi celaka di beberapa perang, semuanya untuk mengangkat Al-Quran Al-Karim, untuk dakwah. Ya.
Dan tujuan Nabi apa? Agar menyampaikan Al-Quran Karim untuk umatnya. Nabi tidak ingin umatnya ada yang di neraka, ya, tetapi dengan takdirullah al-kauni ada yang di neraka, ada yang di surga. Itu adalah takdirullah al-kauni. Tapi Nabi berusaha agar umatnya semua di surga. Bahkan Nabi SAW manusia yang Nabi mencintai, yaitu pamannya Abu Talib, berusaha agar surga. Cuman dengan takdir Allah, Allah tidak mengizinkan itu. Ya. Nabi berusaha 13 tahun di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, membawa Al-Quran Al-Karim, membela semuanya ini Al-Quran Al-Karim agar sampai kepada kita. Jadi jika kita merasa atau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta pada Quran, kalau kita tidak membaca Al-Quran, coba ya kita anggap aja, masa Nabi yang udah capek untuk menyebarin Al-Quran, untuk membawa Al-Quran untuk umatnya, ya, malah kita meremehkan, ya, malah kita tidak mempeduli dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, kita aja sama orang yang kita peduli, kita perhatian sama dia, apalagi sama Nabi yang orang mungkin semuanya kita mengaku cinta pada Rasulullah, tapi mana buktinya? Ya. Jadi tunjukinlah buktinya. Sehingga Nabi SAW di salah satu ayat ya Al-Quran Karim, Allah SWT menceritakan tentang ucapan Nabi, curhatan Nabi kepada Allah SWT. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, Rasulullah mengadu ya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kaumku meninggalkan atau menjadikan Quran sebagai apa, dicuekin, tidak memakai Al-Quran. Saking sakitnya Nabi yang ini Al-Quran yang saya udah bawa-bawa, yang saya udah mujahadah agar sampai kepada umatku, tapi malah umatku meremehkan Al-Quran Karim. Jadi jangan sampai Nabi mengadu pada Allah dengan karena kita ini tidak membaca Al-Quran. Berarti dengan bukti kita, berarti nyambung nih dengan tema Ustaz. Dengan merasa cinta kepada Allah, merasa cinta kepada Al-Quran, merasa cinta kepada baginda Rasulullah, buktinya apa? Buktinya dengan cara kalian baca Al-Quran dan pahami artinya, begitu Ustaz ya? Pahami artinya, tentu kita kalau mau merasa nikmat dengan baca Al-Quran, merasa ladzah tilawatul Quran, karena ada ladzahnya, seperti iman itu ada ladzahnya. Ladzah itu kayak keenakan ya, enak kita jika merasa iman, enak jika kita membaca Al-Quran, itu tentu kita harus memahami apa arti artinya. Apa artinya tidak? Quran jangan dijadikan seperti kayak kewajiban harian yang dia karena terpaksa. Misalnya di beberapa sekolah atau di pesantren atau ada orang tua yang mewajibkan dibaca. Dia bacanya hanya sekedar untuk setoran. Dia bacanya untuk karena ini kewajiban dari orang tua. Jangan. Tapi jadi ini adalah adat kita. Ini adalah saya yang suka baca ini. Sehingga ada salafus saleh ya yang mereka di bulan Ramadan khususnya 4 hari khatam 30 juz baca ya. 4 hari 30 juz khatam. Itu di setiap salat tarawih baca. Ya. Jadi karena mereka apa? Bukan karena terpaksa, bukan karena enggak, tapi karena dia cinta kepada Al-Quran. Semakin lamanya dia baca, ya tidak merasa saya kecapeannya, enggak merasa sama sekali, tapi malah merasanya enak dia membaca. Sahabat-sahabat di situ juga yang salafus saleh itu, sehingga ada beberapa orang yang pas sholat yang jadi makmum dia pakai tongkat karena kecapean. Ya, tapi yang imamnya karena enggak merasa dia bacanya ini panjang karena saking enaknya dia baca Al-Quran. Lanjut aja, sehingga ada yang 7 hari udah khatam 30 juz. Ya, sekarang kalau di zaman sekarang kita ya mungkin ada yang sebagian 23 rakaat tapi bacaannya mungkin 2 halaman, 23 ya kan? Justru warga Indonesia kalau 1 hari 1 juz sepi itu Mas Ustaz. Iya, betul. Saya juga begitu bedanya di Saudi, saya sempat pengalaman juga di sana jadi imam. Alhamdulillah sejak SMP saya tugasin sama di sana ada jemaah yang suruh saya jadi imam tarawih khusus ya, karena biasanya tarawih anak-anak muda yang jadi imam di sana. Saya sejak SMP ya alhamdulillah juga di sana. Biasanya di sana udah ya seperti biasa selain di Masjidil Haram di Mekah sama Madinah mungkin lebih panjang, tapi kalau di masjid-masjid warga setiap rakaat ya paling minim sehalaman. Ya. Pas saya di sini sekitar 3 tahun yang lalu sholat sehalaman itu warga menyenggeger. Masya Allah. Kebanyakan itu biasanya setengah. Kebanyakan biasa, iya biasa 1-2 surat, bahkan itu udah 2 surat tuh udah panjang gitu Ustaz ya kan. Insya Allah kita udah dengarkan. Aku sedikit ini ya bahwasanya Ustaz Muhammad Ayub ini dari SMP udah menjadi imam untuk sholat, dan kita nantikan undangan dari Ustaz Ayub agar dia menjadi imam dari dari rumah tangganya yang akan dibangun nanti. Amin. Oke, terima kasih Ustaz Muhammad Ayub sudah menyempatkan diri, dan maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sama sekali, enggak mengganggu, juga, tapi membuat saya bahagia. Masya Allah. Untuk semua tim. Benar. Dan juga Ustaz nih ada kenang-kenangan dari kita, ini ada cokocak. Cokocak ini adalah
kurma berlapis coklat dengan varian rasa. Masya Allah, nanti bisa dicoba pada saat buka puasa Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini lihat ini di siang-siang udah lapar aja. Sabar Ustaz. Akan ada waktunya azan maghrib akan datang ya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya, benar. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton dan ini adalah tema merasa cinta dengan Al-Quran. Dan besok nih spesial, minggu depan kita akan tayangkan merasa cinta kepada keluarga. Dan itu ada bintang tamu adalah Bang Fuad Bak. Siapa yang nggak tahu Bang Fuad Bak ya? Teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan kemana-mana, tetap di FM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.